Pemirsa apa kabar? Kini Anda tengah menyaksikan Warta Berita PTS tanggal 16 Januari. Kebakaran terjadi di sederet perumahan warga distrik Ur di kota Taichung kemarin malam dan di sebuah toko makanan ringan Vietnam di kota Chupei dini hari tadi. Dua PMA Vietnam di dalam toko sudah tidak menunjukkan tanda-tanda vital. Namun untungnya mereka berhasil diselamatkan setelah dilarikan ke rumah sakit. Api melalap sebuah toko makanan ringan Vietnam di kota Chupei, Hsinchu tanggal 16 dini hari. Petugas berhasil menyelamatkan seorang pria dan wanita Vietnam, namun keduanya mengalami kondisi penghentian detak jantung. Setelah mendapatkan pertolongan darurat, mereka kembali bernapas dan tengah dirawat di rumah sakit saat ini. Kebakaran juga terjadi di sederet perumahan distrik Uri, Taichung kemarin malam dan berdampak pada 11 rumah tangga. Warga terkejut dan segera beranjak di tengah kegelapan. Ada yang bahkan bergegas memindahkan tabung gas. Seorang wanita usia 50 tahun tewas tertindih barang berat di atas tangga tempat api diduga berasal. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Bencana yang timbul secara mendadak merupakan tantangan dan ujian terhadap respons warga. Guna mendorong para PMA bergabung dalam jajaran staf pencegahan bencana, Kementerian Dalam Negeri akan menyelenggarakan kursus pelatihan untuk pertama kalinya guna membekali para PMA dengan ilmu pencegahan dan penanggulangan bencana. Saat gempa 7 SR mengguncang Ilan bulan lalu, seorang PMI segera menaruh ponsel dan bergegas melindungi nenek dengan tubuhnya sambil menutup kepalanya dengan bantal. Taiwan kerap dilanda gempa dan insiden kebakaran. Oleh sebab itu, Kementerian Dalam Negeri akan meluncurkan kursus pencegahan bencana untuk pertama kalinya bagi para PMI dalam bahasa Indonesia pada tanggal 7 dan 8 Februari di ruang konferensi Stasiun Taipei. Setelah lulus ujian, peserta akan menerima sertifikat keterampilan. Kedepannya MOI juga berencana untuk melakukan ekspansi program dengan melibatkan PMA dari negara dan sektor industri lainnya. Negosiasi tarif antara Taiwan dan Amerika mencapai hasil akhir. Departemen Perdagangan Amerika Serikat mengumumkan Taiwan telah berkomitmen untuk menanam modal sebesar 500 miliar dolar Amerika pada sektor industri semikonduktor. Maka Amerika akan memangkas tarif resiprokal Taiwan menjadi 15%. Selain itu, perusahaan semikonduktor Taiwan yang memenuhi persyaratan tertentu juga dibebaskan dari pengenaan tarif resiprokal berdasarkan pasal 232. Setelah 9 bulan bernegosiasi, tim Yuan Eksekutif mengakhiri negosiasi babak akhir dengan perwakilan AS pada 15 Januari waktu AS bagian timur, mencapai dua kesepakatan penting, yakni tarif resiprokal 15% yang tidak bersifat kumulatif dan kualifikasi insentif paling tinggi berdasarkan pasal 232. 其实苏美的税率是比日韩更高。那但是经过这一次谈判之后呢，是拉到齐平。 Perusahaan semikonduktor dan teknologi Taiwan diwajibkan melakukan investasi langsung di AS, minimal 250 miliar dolar AS. Pemerintah berencana menyediakan jaminan kredit sebesar 250 miliar dolar AS dengan mengadopsi model Taiwan, dirancang oleh perusahaan sendiri tanpa batasan yang tertera dalam daftar proyek pemerintah AS. Namun Partai KMT menilai kebijakan ini justru beresiko memicu relokasi rantai pasokan industri semikonduktor Taiwan ke AS dan dikhawatirkan akan berdampak serius pada industri domestik. 过去信保贷款、信用保证大部分都用来协助台湾的中小企业，而且额度从来没有到2500亿美元这么的夸张。但问题是现在2500亿协助科技业，让资本往外移不说。 我们台湾的中小企业怎么办？他们能跟着去吗？ Yuan Eksekutif menyatakan tujuan strategis utama bukanlah relokasi industri, melainkan memperluas dan mengembangkan industri teknologi Taiwan. Basis kerjasama rantai pasokan bersifat membangun, bukan relokasi, guna memperluas jangkauan Taiwan untuk mendukung pertumbuhan rantai pasokan di AS. Pelaku serangan acak di stasiun MRT Taipei Desember lalu akhirnya tewas setelah jatuh dari atas gedung. Kantor Kejaksaan Distrik Taipei mengumumkan tidak mengajukan tuntutan hukum. Menurut penyelidikan, Changwon tidak memiliki komplotan maupun dukungan dana dari luar negeri. Maka disimpulkan bahwa kejahatannya bukanlah aksi impulsif, melainkan tindakan ekspresif yang direncanakan secara matang bertujuan untuk menggemparkan masyarakat. Investigasi kasus serangan acak di Taipei akhir tahun lalu dinyatakan rampung pada 15 Januari.
Berhubung tersangka bernama Chang Wen telah meninggal, pihak kejaksaan memutuskan untuk tidak mengajukan dakwaan. Berdasarkan hasil penyelidikan terhadap komputer, buku catatan, dan keterangan dari orang di sekitarnya, pelaku diduga melakukan aksinya demi menarik perhatian dan menimbulkan kehebohan. 他是将犯罪本身视同向社会表达、宣告自身存在的表达式犯罪试图透过扩大社会震撼来表达自身存在以及影响力。 Tim investigasi mengungkapkan bahwa Chang Wen telah merencanakan kejahatan tersebut sejak lama. Sifat introvert pada kepribadiannya membuat ia sulit beradaptasi dengan sistem lingkungan kerja formal. Hubungan dengan keluarga renggang, serta lingkaran sosial yang sempit, membuat ia terjerumus dalam kondisi isolasi sosial berkepanjangan yang kian memperparah gejala antisosialnya. Watak kriminalnya bahkan sudah mulai muncul sejak 2023. 他在北车攻击以后，他也搜寻了媒体报道北捷被攻击的相关的画面。 Tim investigasi tidak menemukan adanya komplotan, sehingga kasus ini ditetapkan sebagai kejahatan tunggal dan tidak berkaitan dengan faktor politik ataupun agama, tanpa suntikan dana dari luar negeri. Tim Satgas lebih lanjut menegaskan, aksi pelaku yang melompat dari atas gedung bukan merupakan kecelakaan saat melarikan diri. Proyek konstruksi jembatan Tamkang yang menghubungkan distrik Tamsui dan Pali telah memasuki tahap akhir. Penggunaan sistem HFR atau penahan sekring hidrolik menunjukkan hasil memuaskan, di mana struktur jembatan tetap berada pada kondisi utuh usai diguncang gempa 7 SR 3 minggu lalu. Jembatan ini akan diresmikan pada tanggal 12 Mei dan diharapkan mampu mendongkrak sektor pariwisata setempat. Cahaya mentari terpancar di sela-sela kabar baja Jembatan Tamkang. Tampilan fisik Jembatan Tamkang diperkenalkan secara resmi kepada publik. 淡江大桥的桥体已经全线完工了，全桥共有94束的斜拉钢索，它最长有441公尺，是最醒目的视觉焦点。 Selaku jembatan kabel panjang tunggal asimetris dengan bentangan terpanjang di dunia, struktur intinya ditopang oleh kabel baja penahan yang dilengkapi peredam dan sistem reduksi seismik untuk menahan guncangan gempa dan angin kencang. Sistem HFR yang dipasang pada struktur menara utama jembatan mampu menahan efek gempa yang kerap terjadi. 因为我们这7根的 HFR 已经开始启动，开始在运作了，所以我们现在就是可以抵抗7级的一个地震力。 Permukaan jembatan Tamkang menggunakan aspal anti korosi yang dapat melindungi lapisan baja di bawahnya dari pengaruh pemuaian dan penyusutan termal. 这座桥呢，我们未来除了供给汽车通行，好，那我们也留着公车专用道，这个是要预留给未来的这个淡海轻轨来使用，好。 Jembatan Tamkang akan memangkas jarak antara Tansui dan Pali sejauh 15 km, menghemat waktu tempuh 25 menit. Upacara peresmian akan digelar pada 9 Mei, dan jembatan resmi dibuka untuk umum pada 12 Mei. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita susul lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.